Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap tulisan pena, setiap apa yang teman-teman kerjakan dalam untuk mencari ilmu, Allah jadikan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke materi IPS tentang interaksi sosial dengan lingkungan. Kalau kemarin kita membahas tentang interaksi sosial dengan manusia, nah sekarang kita akan membahas bagaimana interaksi sosial manusia dengan lingkungan. Anak-anakku kelas 5B, sekarang kita masuk ke materi tentang interaksi sosial dengan lingkungan. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah kita mengetahui pengertian dari interaksi sosial dengan lingkungan. Yang kedua, kita mengetahui dampak positif antara interaksi sosial manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, kita mengetahui dampak negatif daripada interaksi sosial manusia dengan lingkungan. Ada 3 pembahasan kali ini. Ustaz akan langsung bahas satu persatu ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian interaksi sosial dengan lingkungan. Interaksi sosial dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia kita dengan lingkungan. Kalau begitu, kita bisa berbicara dengan lingkungan dong Ustaz? Bukan. Maksudnya adalah bagaimana caranya kita bisa merawat lingkungan dengan baik dan benar. Saya kasih satu contoh. Seorang nelayan itu dia berinteraksi dengan lingkungan, yaitu laut. Nah, dia akan mengenal medan di laut itu. Bagaimana ketika ombaknya sedang tinggi, tapi dia harus bisa mempertahankan hidup di laut. Kemudian bagaimana caranya dia bisa mendapatkan ikan dengan banyak. Itu butuh ilmu-ilmu. Nah, salah satunya adalah bagaimana caranya interaksi sosial seorang nelayan dengan lingkungannya. Dia harus mengenal ketika di laut itu seperti apa, kemudian harus bisa berenang dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bagaimana interaksi sosial dengan lingkungan. Ya, jadi pengertiannya adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sehingga memberikan keuntungannya masing-masing, saling memberikan keuntungan. Kita memberikan keuntungan untuk lingkungan, kemudian lingkungan memberikan kebaikan untuk kita. Jadi bahasanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif daripada interaksi sosial dengan lingkungan. Nah, dampak positifnya yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan lingkungan untuk kebaikan kita. Contoh, seorang petani dengan ladang sawahnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian kita bisa memakan beras, nasi, ya. Itu dari petani. Dan kemudian kita harus jaga
dirawat dengan baik, kita sering mensiram tanaman, kemudian kita sering menanam tanaman di depan rumah kita, itu termasuk salah satu dampak positif daripada kita berinteraksi dengan lingkungan. Seorang petani dengan ladang sawahnya dia bajak dengan baik, dia kasih pupuk dengan baik. Kemudian seorang nelayan berinteraksi dengan lingkungan yaitu laut, dia dia mengambil ikan dengan baik, kemudian dia tidak membuang sampah sembarangan di laut begitu saja. Nah, itu salah satu dampak-dampak positif sehingga kita bisa mendapatkan ikan. Kita bisa makan ikan dengan enak gitu kan. Itu adalah hasil daripada nelayan yang mereka ambil dari laut, kemudian kita bisa membeli dan memakannya gitu ya. Nah, selanjutnya apa dampak negatif daripada interaksi sosial ini kepada lingkungan? Banyak sekali contohnya ya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dia penggundulan hutan. Pohon-pohon yang hutan di Kalimantan ditebang begitu saja, seenaknya saja, sehingga menyebabkan longsor. Itu interaksi sosial manusia dengan lingkungan tidak baik ya. Dia potong begitu saja, dia jadikan gedung-gedung yang tinggi sehingga menyebabkan longsor ya. Kemudian sungai yang tadinya lebar dipersempit sehingga menyebabkan banjir. Itu interaksi sosial dengan tidak baik, menimbulkan dampak negatif. Kemudian seorang nelayan mengambil ikan dengan cara dibom. Ini akan merusak terumbu karang. Terumbu karang itu tempat tidurnya, atau bukan tempat tidur ya. Terumbu karang itu adalah tempat kehidupan di laut ya. Luar biasa. Mereka bom hanya ingin mendapatkan ikan yang begitu banyak. Nah, ini salah. Karena kedepannya akan mendapatkan dampak-dampak negatif yang membuat kerusakan lingkungan hidup ya. Ini tidak patut untuk dicontoh. Dua-duanya ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, sekarang kita sebagai manusia tinggal memilih mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Kalau misalkan sesuatu yang buruk, maka jangan kita ikuti. Tapi kalau itu baik, maka kita harus ikuti. Nah, itulah ya teman-teman, interaksi sosial kita dengan manusia, dengan lingkungan, kemudian kita mengetahui pengertiannya, kemudian kita mengetahui dampak negatifnya, kemudian kita juga sudah mengetahui dampak positifnya. Tinggal kita memilih. Mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai manusia bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa memelihara lingkungan. Nah, kita lanjutkan di materi berikutnya. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa kaitannya materi kita hari ini dengan pandemi virus corona ini? Tentunya ketika kita berada di lingkungan luar, kita harus menjaga diri kita, ya. Barang-barang yang ada di lingkungan luar, kita tidak bisa menilai kalau barang itu bersih, ya. Karena mungkin pintu-pintu yang ada di luar rumah kita, misalkan kalau kita sedang bertamu, kemudian ketika kita bersekolah nanti, kemudian barang-barang yang kita pegang, entah itu pagar dan sebagainya, kita belum tentu kebersihannya. Nah, karenanya interaksi kita dengan lingkungan di luar nanti di masa pandemi ini kita harus banyak menjaga diri kita supaya kita tidak tertular oleh virus ini. Pertama, tetap membawa hand sanitizer. Kedua,
Setelah beraktivitas keluar kita cuci tangan. Ketiga, menggunakan masker atau face shield ya. Itu akan membuat kita senantiasa terjaga dari virus kita. Ikhtiar kita lakukan, doa pun kita kerjakan ya. Jadi jangan sampai kita membuat diri kita terjerumus dalam keburukan. Nah, itu di luar. Nah, kalau di rumah pun sama. Barang-barang yang ada di rumah kita bersihkan ya. Atau mungkin teman-teman kalau punya gadget handphone dibersihkan. Gak apa-apa. Dibersihkan oleh alkohol gitu kan. Dilap supaya bersih. Karena handphone termasuk salah satu yang sering kita pakai, sering kita pegang. Kita nggak tahu tangan kita sudah megang apa gitu kan. Nah, setelah itu kita bersihkan tangan kita, kemudian kita bersihkan juga handphone kita. Baik, itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. I am stuck in my mind, I can't explain.